Penjelasan terkait proyek dana alokasi khusus tahun anggaran 2024 di Desa Pangkan. Patra TV, Tamiang Layang. Kepala Desa Pangkan Kecamatan Pako Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Christian angkat bicara terkait proyek dana alokasi khusus tahun anggaran 2024 di desanya. Pada media online patraindonesia.com dan Patra TV, didampingi Ketua RT 01 Septemberman dan Babin Kamtipmas di Jalan Usaha Tani Badampu RT 03 Desa Pangkan, Senin tanggal 1 Juni tahun 2026, menyampaikan bahwa terkait informasi yang viral di desanya saat ini menjadi buah perbincangan yang bukan hanya di tengah masyarakatnya namun sudah ramai diperbincangkan di medsos. Menurutnya, yang menjadi perbincangan hangat saat ini terkait proyek dana alokasi khusus tahun anggaran 2024 yang anggaran mencapai 4,5 miliar yang dikerjakan oleh CV Citra Nusantara. Ia juga mengakui bahwa dalam melaksanakan aktivitas kontraktor CV Citra Nusantara menggunakan jalan usaha tani yang dianggarkan melalui anggaran desa. Christian juga mengakui bahwa CV Citra Nusantara dalam mengangkut material melewati jalan usaha tani yaitu jalan yang dianggarkan melalui anggaran desa. Ia juga menyampaikan dalam pelaksanaannya di lapangan mereka sempat ditahan warga karena jalan rusak parah, sehingga telah disepakati dan dibuatkan perjanjian dengan kontraktor bersedia membenahi dan memperbaiki jalan sehingga kegiatan mereka bisa dilanjutkan kembali. Ia juga jelaskan dan mengetahui bahwa CV Citra Nusantara dalam melaksanakan kegiatannya tidak tuntas di tahun 2024 sehingga mereka melanjutnya lagi di tahun 2025. Terkait proyek lain di tahun 2025 mereka tidak mengetahui. Begitu pula dengan masyarakat yang tidak tahu ada proyek lain selain proyek dana alokasi khusus tersebut. Dikomplain masyarakat jangan melewati jalan desa kami karena ini dari dana desa, jangan merusak punya kami. Nah setelah itu dikomplain masyarakat, setelah itu kami musyawarah lah dengan masyarakat, khususnya warga masyarakat Desa Pangkan yang melewati jalan ini. Kami musyawarah yang 4,5 miliar ini menjangkaupi. Apabila rusak kami siap memperbaiki. Ya. Setelah itu selesai tahun 2025 kayaknya selesai. Tapi ada yang bekerja lagi, berarti ada perpanjangan Pak. Perpanjangan proyek belum selesai tahun 2025. Sekitar bulan 3. 2024 yang tidak selesai. Ya, dilanjutkan tahun 2025 sampai bulan 3. Itu proyek mana yang tidak selesai tadi? Yang 4,5 miliar. Oh, yang 4,5 miliar. Nah, masih dikerjakan oleh mereka pada bulan 3. Setelah itu ada mereka nimbun jalan ini. Saya bilang, apa ini? Ya ini tanggung jawab kami bilangnya. Yang ada batu putih ini. Kalau punya desa koral, tapi ini sudah ada batu putih. Batu putih ini sisa dari dikerjakan 4,5 miliar tadi. Batunya besar-besar itu dicatut mereka menjadi kecil-kecil ini. Ini putih kan? Kalau dibilang proyek fiktif tadi pakai koral. Tapi kalau saya melihat kepala desa melihat ini bukan koral ini. Batu kan? Batu putih yang dipukul dari sisa yang 4,5 miliar tadi. Oke, tadi. Ya, sebentar Pak lah. Ya. Mohon maaf saya potong dulu. Itu dilaksanakan ada 2 tahap. Ya. Tahap pertama 100 meter, tahap kedua 200 meter. Ya, 200 meter. Nah, dengan material apa waktu itu Pak? Untuk yang dana desanya? Materialnya dulu itu. Koral. Koral ya. Siring timbun. Ya, berarti bukan batu ya? Ya siring timbun. Ini disiring, ditimbun pakai koral. Oh iya. Ya, tapi sekarang kita lihat batu putih. Ya. Nah, batu putih ini adalah tanggung jawab yang 4,5 miliar tadi. Oke, ya berarti kan yang saya maksud tadi bahwa untuk yang dana desanya itu koral, kan bukan batu ya. Ya, bukan berarti batu. ini pekerjaan yang baru, pekerjaan orang lain kan semacam itu nih. Yang untuk batu ini kan, bukan punya desa kan gitu maksud kita kan. Nah, oke. Sekarang ini terkait tadi adanya komplain tadi ya. Ya. Kenapa masyarakat komplain waktu itu? Karena apakah ada kerusakan jalan atau seperti apa? Mereka yang ini tidak bisa dilewati oleh mereka ngangkut material ini.
tenggelam kalau bawa sepeda orang jalan kan susah. Oh siap, betul. Dari situ mereka komplain, tapi saya musyawarah dengan masyarakat, ya silakan mereka lewati, tapi harus diperbaiki setelah proyek selesai. Nah setelah proyek selesai, inilah pekerjaan mereka. Siap. Selesai mobil dari Bastem lah. Sementara itu, Ketua RT 01 Septemberman di Jalan Usaha Tani Rapa Basau yang juga sebagai pembantu di lapangan yang ditunjuk oleh kontraktor CV Citra Nusantara, menuturkan bahwa item pekerjaan yang dilaksanakan berupa pembuatan laning sepanjang 3.000 meter. Adapun perbaikan jalan dari Jalan Usaha Tani Rapa Basau RT 01, Jalan Usaha Tani Bantayum RT 02 dan Jalan Usaha Tani Bandampu RT 03, mutlak dikerjakan oleh CV Citra Nusantara, bahkan waktu itu melangsir menggunakan mobil pickup. Awak media juga mencoba menggali Septemberman terkait keterlibatannya dalam merencanakan terkait penggunaan anggaran lain selain pembuatan laning sepanjang 3.000 meter untuk perbaikan jalan yang rusak untuk akses mengangkut material. Ia juga dipertanyakan tentang anggaran yang dibutuhkan dan berapa ritase batu serta berapa anggaran yang digelontorkan untuk pekerjaan perbaikan jalan di 3 titik yang diperkirakan mencapai 600-700 meter yang berbahan material batu belah dari anggaran DAK tahun anggaran 2024. Namun sangat disayangkan Septemberman tidak merasa dilibatkan dan tidak tahu terkait anggaran yang digelontorkan. Ini proyek ada. Nah, jadi di dalam perjanjian itu mereka siap memperbaiki jalan-jalan yang rusak akibat mobilisasi mereka mengangkut material yang untuk anggaran yang 4 miliar ini tadi. Nah, jadi waktu itu kita tahu untuk pelaksanaan itu memang waktu itu pelaksanaan itu di tahun 2024 dan waktu itu juga pekerjaan itu adendum. Nah, adendum dalam artian karena habis masa kontrak. Nah, itu yang pertama, dan yang kedua karena ada faktor alam. Nah, faktor alam waktu itu memang hujan, air setinggi ini waktu itu jadi nggak bisa dikerjakan. Nah, makanya pekerjaan itu masuk ke tahun 2025. Nah, itu. Terpisah. Awak media mencoba mengkonfirmasi persoalan tersebut di Dinas PUPR Perkim Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah pada Selasa tanggal 2 Juni tahun 2026. Dijelaskan oleh Kepala PUPR Perkim, Yumail, bahwa proyek perbaikan Jalan Usaha Tani Badampu, Jalan Usaha Tani Bantayum dan Jalan Usaha Tani Rapa Basau senilai kurang lebih 400 juta yang dikerjakan oleh CV Bumi Karsa yang dilaksanakan sebelum kontrak kerja dikarenakan kondisi sangat urgen mengingat proyek laning sepanjang 3.000 meter mengalami kendala, bahkan pengerjaannya pun dilanjutkan ke tahun 2025 dan harus diselesaikan. Ia juga menjelaskan bahwa jalan tersebut sudah dilakukan perbaikan sesuai dengan kesepakatan. Di akhir penyampaian, Yumail juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang bekerja sebagai sosial kontrol. Ia juga akan meninjau lokasi untuk memastikan proyek tersebut. 18 Februari 2025. Nah, setelah selesai 2025 dan itu sudah dilakukan juga pemeriksaan oleh pihak BPK, Kejaksaan. Mereka sudah turun semua ke lapangan melakukan pemeriksaan untuk pekerjaan itu karena pekerjaan ini adalah salah satu pekerjaan strategis daerah dan ada temuan-temuan di sana kelebihan bayar itu sebesar 148 juta rupiah, termasuk denda 141 juta, denda ke perpanjangan, dan itu semua rekanan sudah melaksanakannya atau membayarnya. Jadi ya, tidak ada sangkut paut dengan itu, dengan ini sudah clear baik dari sisi administrasi maupun keuangannya. Nah, berkaitan dengan jalan, ada yang jalan satu itu Tani Badampu, karena ini ada kaitannya dengan
pembangunan drainase tadi, karena kalau tidak dibangun jalan itu dalam pelaksanaannya, kami pastikan bahwa jalan ini tidak akan, saluran ini tidak akan selesai. Nah, lalu dengan adanya pernyataan tadi yang kami tidak lanjuti, ya kami mengerjakan jalan itu. Kami mengerjakan jalan itu dengan konstruksi base cost kita lakukan. Nah, ya. Panjang penanganan untuk di Badampu itu sebesar panjangnya 738 meter. Untuk yang di Badampu. Di Badampu dengan lebar 2 meter. Nah, terus yang di Bantayung itu juga sudah dikerjakan dengan konstruksi yang sama pakai base cost. Dikerjakan 2 segmen. Di sana ada 2 segmen, ya. Segmen A panjangnya itu 474 meter dengan lebar 3 meter, dan pada segmen B panjangnya itu 138 meter, lebarnya 3,5 meter, dengan total panjang semuanya 2 segmen ini adalah 612 meter. Nah, ini sudah dilakukan juga pemeriksaan oleh inspektorat. Jadi sudah ada inspektorat turun ke lapangan memeriksa pekerjaan ini, dan alhamdulillah puji Tuhan tidak ada temuan untuk itu, baik dari administrasi maupun keuangannya. Jadi intinya pekerjaan ini kita laksanakan dengan metode atau mekanisme yang ada. Jadi pekerjaan ini memang dapat kami jelaskan bahwa ini bagian dari kebijakan, karena kalau tidak ditangani jalan ini maka akses ke irigasi tadi itu tidak bakalan selesai terbangun. Dan konsekuensi di situ, konsekuensinya bahwa jika pekerjaan itu tidak selesai karena sumber dananya dari dari dana khusus atau DAK, itu tetap kena penalti. Nah, terutama untuk dalam hal keuangannya, kalau kita tidak mencapai 75% up, tidak mungkin itu dananya itu akan tersalur. Jadi lalu kita lakukan tindakan percepatan untuk menangani ini, yaitu dengan pembangunan jalan sebagai akses untuk mengangkut material. Saya sampaikan terima kasih kepada semua media yang sudah melakukan tugasnya dengan baik, kontrol kepada kami selaku pelaksana kegiatan di lapangan. Kami berterima kasih untuk itu, supaya mungkin ada laporan-laporan masyarakat, ini mari kita bersama-sama misalnya bekerja sama melihat apakah itu betul, dan kalau memang ini kami bersyukur untuk sudah bisa dibantu mempublikasikan dan menjadi kami sudah sangat terima kasih atas perhatiannya kepada kami, sehingga kami juga bisa menjelaskan apa yang kami lakukan, dan kemungkinan siapa tahu ke depan ya ada hal-hal yang kami mungkin lepas kontrol dari kami, biasanya kami bisa salah, dan lewat teman-teman media yang bisa mengingatkan kami untuk itu. Terima kasih. Selamat siang. Mardianto bersama Kosnedi melaporkan dari Barito Timur.